Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan kepada kita semuanya yang mengikuti kepada ajarannya sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat anak rantau channel yang saya cintai, sekarang saya sedang berada bersama kakak saya yang nomor 3 ini. Bisa perkenalkan dulu kakak, siapa namanya ini kakak? Nama saya Nanang Iskandar Muda. Nanang Iskandar Saya Muda. juga sama anak rantau. Yo, jadi ini sebetulnya sahabat, ini momen yang sangat langka karena biasanya kita berkumpul keluarga ini momennya satu kali dalam 1 tahun. Jadi di keluarga kami keluarga merantau, jadi keluarga perantau dari kakek, bapak, ibu semua merantau. Dan sekarang juga kita semua anak-anak bapak ini merantau semua. Dan yang paling jauh saya merantau ke Papua. Sedangkan kakak saya merantau ke mana ini? Sekarang di Solo. Sekarang di Solo. Ada yang di Banten, ada di Bogor, ada di Bandung, dan tersebar di mana-mana lah. Pokoknya 8 ya, 7 yang ada, 7 bersaudara, semuanya tidak ada yang di kampung halaman, semua di perantauan. Tapi sebelum memulai acara ini, sahabat, saya mau membacakan sholawat Nabi dulu sahabat, agar kita mendapatkan keberkahan hidup, keselamatan hidup dunia dan akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Nabi, salam alaika salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'aqd wa tanfariju bil qurab wa tughza bil hawaij wa tunal bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum lak. Allahumma sholli ala nuril anwar wa syiril ashrar wa tiryaqil aghyar wa mibdahi babil yashar سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأشهاب الأخيار عدد نعم الله وإنزال. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. قد ضاقت حيلتي أدركني وانشرني على أعدائي. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا بشر اليدين بالعطية يا شاهب المواهب الشنية صل على سيدنا محمد خير الورى شدية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sahabat, itulah selawat-selawat yang biasa kami lantunkan, biasa kami bacakan dalam perjalanan kami melanglang buana merantau kemana kami melangkah. Kami usahakan, kami selalu dawamkan itu salawat-salawat Nabi. Dan alhamdulillah setiap perjalanan kami, setiap langkah-langkah kami selalu Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita ini, sahabat. Sebetulnya saya di sini ingin menanyakan satu buah amalan tadi, ijazah yang diberikan oleh mama ya, mama. Jadi ini amalan ini sebetulnya turun-temurun, yang dulu almarhum bapak mendapatkan dari guru ya, guru Mama Syarif Hussein dari Cianjur ya, Cianjur. Nah, bisa diterangkan kakak, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada bulan Januari awal ini kami kebetulan silaturahim ke kampung halaman karena Lebaran kemarin gak sempat ziarah ke orang tua, dan Allah takdirkan saya berjumpa dengan adik saya nomor 3 ya. Lagi pulang dari Papua. Ya, kita berbagi cerita. Ya, alhamdulillah, mengenai doa tadi, saya dikasih ijazah doa dari almarhum bapak itu waktu beliau masih hidup, waktu saya masih tinggal di pesantren Tasikmalaya. Dan pada saat itu Kiai Haji Syarif Hussein Cianjurnya juga masih hidup, Masih ada ya? masih ada, alhamdulillah gitu kan. Nah, setiap ayahanda saya dapat ijazah dari Kiai Haji suka diijazahkan ke saya. Tapi kalau bapak saya mengijazahkan ke saya mengukur kemampuan saya dulu. Mengukur kemampuannya. Ya, jadi waktu itu kan saya masih SMP, SMA di pesantren itu. Jadi kalau yang hizib itu dikasihnya itu kalau sudah selesai SMA itu baru Sudah ada beranjak dewasa ya. Ya, dikasih Berarti ini hizib. namanya hijib ya kakak ya? Ya, biasanya kalau sholawat, amalan yang lain-lain mah waktu belajar di sekolah sering diijazahkan. Dan salah satunya hizib ini adalah yang namanya hizib Iqbal. Sebetulnya kalau hizib Iqbal yang dikasih oleh almarhum bapak saya ini ada yang paling panjang. Oh, ada yang panjang lagi ya? Ada. Ini yang simpelnya mungkin ya? Ya, kata bapak saya ini ada yang lebih simpel ya kan. Ya cuman sebelum saya bahas ke sini, ada yang terngiang-ngiang dari almarhum saya, mungkin bisa jadi bekal lah bagi teman-teman sahabat rantau di sana. Saya merantau itu keluar dari rumah dari sejak SMP kelas 2. SMP kelas 2 ya? Tahun 88-89 saya hijrah di pondok di Tasikmalaya, tepatnya di Raja Pola. Saya di Raja Pola itu ya SMP, SMA, kemudian alhamdulillah saya melanjutkan ke Condong, kemudian sampai Jawa, dan alhamdulillah Allah takdirkan hampir seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke pernah saya singgah. Yang paling lama memang di Tasikmalaya, lebih dari 8 tahun. Itu perjalanan pesantren ya? Pesantren. Ya, kalau itu lamanya berapa tahun itu? Ya nggak tahu loh, pokoknya mah saya mulai SMA, SMP kelas 2. Dari SMP kelas 2 mulai diam itu di Jakarta tahun 99. Berarti kalau yang resminya kurang lebih 10 tahun lah di pondok itu. Cuman meskipun di Jakarta saya masih sering sowan-sowan ke kiai-kiai, ke sepuh-sepuh gitu kan, kadang sebulan, kadang 40 hari ya untuk masalah. Terutama kan dulu pernah
ya menghafal Quran gitu kan memang jadi tanggung jawab moral kan, harus benar-benar dijaga. Jadi Berarti dulu sempat khatam juga kan ya? dulu sempat khatam cuman menjaga Khatam 30 juz. alhamdulillah. Itu Ya, kalau saya boleh kira- tidak, kalau boleh saya tahu itu orang kan menghafal itu kan tidak mudah ya. 30 juz itu nanti gini tidak aja, mudah. jangan ke situ. Oh iya? Saya akan cerita ya. bapak dulu lah Iya, ceritanya. iya. Jadi kata almarhum, kalau Nanang ngerantau mau pesantren mau dimanapun, bapak mah cuman ngasih bekal dua. Ya. Yang pertama kata orang Sunda kudu hade tagog, muka dua hade gogo. Dulu gak ngerti tapi setelah saya di perjalanan paham apa yang dimaksud oleh bapak. Hade tagog artinya Penampilannya. Meskipun kita dari laut, dari orang kampung atau orang dan lain sebagainya, tapi yang di perantauan jangan kagok sama orang lain. Ya kalau di perantauan kita ya klemes, meskipun ilmunya tinggi, kalau kita diam nggak akan berkembang, dan orang juga nggak akan nganggap. Mungkin bisa jadi kalau di satu tempat mah bisa jadi kita malah diinjek-injek orang lain kayak gitu. Yang kedua ada gogo, udah apa yang kita mampu ya kasihkan, Kita utarakan. contoh misalnya begini, kita misalnya mampu untuk ngimamin di satu tempat, ketika diminta tolong ngimamin ya udah ke malu-malu. Ada yang orang misalnya minta tolong dipimpin tahlil misalnya kan, kalau merasa kita bisa nggak usah gengsi gitu kan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi hade gogo bukan berarti kita mengada-ngada, artinya kita tidak mampu sok mampu Ya. kita tidak bisa apa-apa sok bisa, atau kalau bahasa istilah mah selalu di depan. Kalau seperti itu selalu ya, kalau di masyarakat pengennya selalu di depan ya Bahaya ya. bahaya. Kalau belum kita mapan ilmuwan begini ya. Makanya kan begini, guru saya banyak sekali ngasih wejangan, terutama ya guru saya yang memang tidak bisa dilupakan ya orang tua saya sendiri. Setiap pulang dari pondok biasa diajak ngobrol apa begini, nasihatin, kasih doa dan lain sebagainya begini. Nah, orang itu semua punya waktu. Kalau bahasa Quran istilahnya likulli ummatin ajal. Semua punya batasan, bukan hanya maut saja. Kalau maut sudah jelas, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya udah tidak bisa ya yastaqdimun, pengen dicepat-cepat atau di akhir-akhir nggak bisa. Ya berikut kejayaan, kesuksesan itu juga waktunya. Ada waktunya ya. Pasti semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah Allah menciptakan binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang nanggung rezekinya. Jadi urusan rezeki itu yang jamin siapa? Allah. Pertanyaannya, kalau kita dijamin oleh Allah, percaya apa enggak? Percaya. Tapi kebanyakan orang kenapa mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah? Tapi banyak orang yang tidak pernah khawatir sesuatu yang belum dijamin. Apa yang sesuatu yang belum dijamin? Kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat kita nggak ada yang jamin. Apakah Anda masuk neraka? Apakah Anda masuk surga? Ada yang jamin apa enggak? Bahagia apa celaka? Ada yang jamin apa enggak? Tapi banyak orang yang tidak mengkhawatirkan itu. Urusan rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijamin, penjaminan Allah itu lebih hebat, lebih bagus dibandingkan penjaminan dari makhluknya. Karena makhluk hakikatnya yang menciptakan Allah, yang nanggung rezekinya Allah. Makanya kalau Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, kalau engkau mengaku dan menyadari bahwasanya engkau tinggal di buminya Allah dan sadar bahwa Allah yang menciptakan bumi ini, kita dapat fasilitas hidup dan kehidupan dari Allah, kira-kira pantas gak bermaksiat kepada Allah? Gak pantas kan? Nah, sekarang kalau kita hitung-hitungan, ini cerita-cerita guru-guru saya, di antara makhluk Allah lah yang paling dekat yang sering kita lihat. Kira-kira kalau rezeki diartikan dengan materi misalnya, cari makan misalnya, karena ada sebagian orang yang menafsirkan rezeki itu
dia cuma sebatas itu aja, padahal kan rezeki itu sifatnya umum. Contoh cari makan, cari rezeki untuk konsumsi sehari-hari. Dibandingkan manusia yang harus stres itu harusnya binatang lain, contoh cecak. Perhatikan coba cecak. Cecak hinggap di mana? Di dinding. Makanannya apa? Makanya ya apa yang ada capung. Misalnya nyamuk ya. Pertanyaannya, ketika cecak mau makan nyamuk, nyamuknya Terbang. stres gak kira-kira? Tapi cecak itu nggak pernah putus asa, karena dia sadar menyadari kemampuan saya lari dan saya nggak punya kaki tangan seperti manusia. Saya meskipun punya kelebihan nempel di dinding, saya makanannya cecak yang setiap saya mau makan dia terbang. Berarti saya atur strateginya. Ketika dia lengah, saya kejar. Meskipun tidak kurang itu cecak kadang-kadang terjatuh. Kadang-kadang cecak jatuh, bangun lagi, jatuh bangun lagi. Buktinya cecak masih hidup. Dan tahu-taunya nyamuknya lagi bengong dimakan gitu kan, begitu. Artinya cecak aja jangan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi lah, kalau bicara manusia, pernah gak melihat orang yang compang camping, ngomongnya ngelantur, badannya bau dan lain sebagainya? Pernah ngelihat? Ya, kalau sering ngelihat, kira-kira yang disebut kata sebagian orang-orang gila gitu ya, maaf orang gila, itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan para malaikat untuk menjaganya. Orang gila itu ya? Pasti. Kenapa? Karena orang gila itu penuh dengan keterbatasan. Coba kalau Endang misalnya jalan ke situ, di situ ada makanan di sampah, berani makan apa enggak? Enggak. Kalau lapar terpaksa makan, sakit perut apa enggak? Sakit perut. Tapi orang gila coba. Makanan di mana aja dimakan. Minuman diminum aja. Pernah enggak ngelihat orang gila sakit? Tidak. Jarang. Ya tanya aja ke rumah sakit manapun, ada enggak orang gila sakit ditengokin sama keluarganya? Kalaupun di sumber waras dan sebagainya, sakitnya ya sakit karena gila. Nggak ada sakit mencret, gara-gara salah makan. Berarti kan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar ya? Nah, oleh karena itu orang gila itu nggak pernah mengkhawatirkan tentang makannya, tidak pernah menunda rezekinya, dan dia juga sebetulnya nggak pernah merasa malu karena memang dicabut sebagian kenikmatannya, akalnya hilang. Jadi apa yang dia lakukan juga nggak sadar dia. Makanya orang gila itu nggak wajib sholat, betul nggak? Nggak wajib puasa Ramadan. Jadi kalau Endang sudah nggak mau sholat, udah jadi orang gila, nggak wajib kok. Kalau udah nggak mau puasa Ramadan, udah jadi orang gila, selesai. Urusan orang gila mah dimaklum ya. Nah, berarti orang yang dimaklum itu. Nah, sekarang pertanyaannya gitu. Pertanyaannya, guru saya sering menanyakan, kalau dipilih di antara 3, pilih yang mana? Soal ke Endang lah. Endang kalau misalnya AA bilang begini, pilih banyak masalah, pilih sedikit masalah, atau pengen gak punya masalah di dunia? Sedikit. Kita urai satu-satu. Sedikit. Mungkin ada yang terlalu banyak yang ya. di rumah mah mungkin ada yang tidak mampu. Saya mau pengennya tidak ada masalah. Gampang. Kalau pengen gak punya masalah, gampang, daftar ke Ijroil, mati udah selesai. Orang mati itu ya. Oh iya. Kalau mati mah udah gak disuruh cari nafkah, gak disuruh ngurusin anak bini, gak ngurus sholat, gak disuruh ngaji, gak disuruh ngapa-ngapain, urusan dunianya selesai. Tinggal pertanggungjawaban di dunia itu, nanti amal-amalnya nanti di akhirat pertanggungjawabannya. Tapi udah selesai istirahat. Artinya urusan duniawi udah selesai ya. Jadi kalau udah nggak mau punya masalah, udah dapat gitu. Jadi pilihnya apa? Sedikit masalah. Sedikit saja lah. Sebetulnya sedikit masalah itu tadi, orang yang compang-camping, bajunya bolong-bolong, kadang celananya paling depannya juga bolong, ngomongnya ngelantur, mandinya seminggu sekali, jalan kemana-mana gak tuju arahan. Siapa itu? Orang gila. Nah, ada aja nih. Boleh sedikit masalah. Orang gila itu ada masalah. Malas. Kenapa orang gila sedikit masalahnya? Coba lihat. Kalau orang gila makan pengen
Pengen makan kan? Kalau haus pengen Pengen. tuh ya orang gila jawab. Kan gitu. Sama orang gila itu sedikit masalahnya kalau pengen haus pengen minum sama dengan orang normal. Kalau ngantuk ya pengennya tidur sama dengan orang normal. Karena sedikit masalahnya, makanan apa aja dimakan, minuman apa aja diminum, tidur pun jadi. Dikit masalah. Tidak mikir anak istri ya? Jadi kalau pengen dikit masalah udah sedikit. Bener ya? Nah, gitu. Jadi yang orang normal mah pasti banyak masalah ya. Masalah. Makanya dibilang kalau Abah seringnya sehatin saya, ad-dunya darul bala. Dunia ini adalah tempatnya cobaan. Dunia ini tempatnya ujian. Tujuan cobaan dan ujian itu bukan berarti Allah mau menyakiti hambanya. Tujuan diciptakannya dan diberikannya ujian kepada seorang hamba justru bisa jadi tanda cintanya Allah kepada hambanya. Sebagai tanda bukti Allah sangat memperhatikannya. Allah menginginkan kehidupan lebih baik daripadanya. Contoh, abah saya kebetulan saya punya guru dan beliau juga masih ada, tinggalnya di Jogja, di Prambanan. Prambanan ya? Namanya Kiai Haji Abdul Hasan Haji. Sering orang sebut Abah Soni. Ya mungkin kalau kita geraha pencerah jiwa di situ ya. Saya dulu waktu pesantren daerah Jawa sering silaturahim ke beliau. Dulu ya belum rame-rame banget soal-soalnya. Sekarang membawa pengajian udah ribuan yang ada. Sudah banyak ya? Ya sudah banyak. Ya kalau konsultasi sama beliau begini, anakku, kalau engkau berangkat ke sebuah lapang, ke sebuah hutan atau ke sawah, atau contohlah kalau di daerah saya di Solo, kalau naik ke atas itu ada yang namanya Cemoro Sewu. Daerah Tawangmangu sono arah Magetan itu ada yang namanya Cemoro Sewu. Jadi pohon cemara banyak banget. Jabab cari gitu. Lihat pohon cemara. Pohon cemara itu walaupun tumbuh sendiri di hutan, dia tumbuh tinggi, besar, tidak tergoyahkan. Apa coba temannya pohon cemara? Pohon cemara itu temannya dia bertemu dengan matahari. Setiap siang dia bertemu dengan matahari, padahal matahari setiap siang menyengatnya. Dia juga bertemu dengan air hujan, pada setiap musim hujan datang mengguyurnya, menggigilkannya. Pohon cemara juga berteman dengan terpaan angin dan badai. Padahal terpaan angin dan badai itu setiap saat pengen merobohkan. Tapi apa yang dilakukan pohon cemara? Pohon cemara tidak benci kepada mereka, tapi pohon cemara bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa ngomong mah begini, kata Abang. Kata pohon cemara, ya Allah, aku bersyukur berterima kasih kepadamu, Engkau telah kirimkan kepada kami berupa matahari, walaupun setiap saat, setiap siang aku disengatnya, aku dibikin panas dikarenakannya. Karena aku sadar dan aku yakin semakin disengat dengan sinar matahari, aku akan semakin kuat. Dan terima kasih ya Allah, Engkau telah kirimkan angin dan badai, walaupun setiap saat menerpaku, pengen merobohkan aku. Karena aku yakin setiap terpa angin dan badai, aku akan semakin kokoh. Dan terima kasih ya Allah, Engkau telah kirimkan hujan. Seperti bulan ini kan Januari, hujan sehari-hari. Walaupun setiap saat aku dibuat menggigil, dibuat dingin dikarenakannya. Karena aku sadar, semakin aku disiram dengan air hujan, aku akan semakin besar. Jadi pohon cemara itu dia yakin dengan disengat matahari, dia akan semakin kuat. Dengan diterpa angin dan badai, dia akan semakin kokoh. Dengan semakin diguyur air hujan, dia akan semakin besar. Jadi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada hamba-hambanya, terutama yang beriman dan bertakwa. Tujuannya Allah menginginkan hambanya itu supaya tumbuh besar, kuat, kokoh, tidak tergoyahkan, gak cengeng. Makanya gak pantas orang tukang merantau, masalah sedikit. Kalau masalah sedikit mengeluh. Karena penuh cobaan. Cobaan yang paling tinggi, yang paling kuat di antara hamba-hambanya Allah adalah para nabi.
Para nabi itu yang paling tinggi cobaannya, paling kuat cobaannya, kita mah gak ada apa-apanya. Sejarah mengatakan, baca aja sejarah 25 nabi sejarah. Setelah itu para wali, para kekasih Allah, ujiannya berat. Ya manusiawi lah kalau kita kadang-kadang hampir sudah tidak tahan dengan ujian-ujian tersebut. Cuman jangan sampai terlontar terucap dalam mulut. Kayaknya Allah tuh udah nggak adil sama kita. Nah bahaya kalau udah terlontar dari mulut. Bahaya itu. Apalagi sampai ngomong perasaan si Ino aja nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, tapi kok kaya? Hidupnya melimpah ruah. Perasaan saya mah sholat 5 waktu, lebih sering di masjid, bahkan berjamaah, baca Quran setiap saat, duha setiap pagi, tahajud setiap malam, sedekah semampu saya. Kok hidup saya kok begini terus? Ada gak orang yang suka ngomong-ngomong begitu? Banyak. Mana orangnya? Ada. Nah saya dikasih ibarat lagi. Kata guru saya, ya guru perjalanan saya mah tukang lelana ya, tukang merantau, jadi ketemu abah, ketemu kiai, ketemu guru itu banyak nasihat-nasihat yang untuk perjalanan hidup. Jangan, kalau orang Sunda bilangnya ke nah gitu, kalau bahasa Indonesianya jangan. Nah, pernah nggak kedatangan pengamen? Ya, oke lah. Ngomong ke Endang aja. Endang pernah nggak kedatangan pengamen? Pernah. Kalau pengamen itu datang ke rumah Endang, tubuhnya penuh dengan tato, pakaiannya bolong-bolong, levisnya bolong-bolong, rambutnya gimbal, dikipang, matanya merah belotot dan bau minuman keras. Kemudian di siang-siang kira-kira jam 12, jam 1 siang, kalau bahasa Sunda mah kekeleuhan. Apa tuh bahasa kekeleuhan? Teriak. Antara gitar dengan nyanyiannya gak nyambung. Kira-kira apa yang dilakukan kalau ada pengamen dia begitu? Dimarahin lah. Dimarahin, dia preman, bisa jadi lebih marah, ribut di situ. Yang aman dia bayar. Yang aman gampang, ambil duit 2.000 kasih ya. Selesai. Pergi ya? Pergi. Udah selesai. Jadi paling aman gak usah teriak-teriak, kasih duit 2.000 sewajarnya dikasih pengamen, pergi udah selesai. Tapi besoknya nih, maaf ya ada yang disebut contoh itu. Ada pengamen datang ke rumah Endang, lebih cantik daripada Luna Maya, lebih ganteng daripada Ariel Tatarapet, pakaiannya rapi, sopan bicaranya, harumnya semerbak, gitarnya dengan suaranya nyambung, merdu suaranya. Ketika mendendangkan satu lagu, apa yang Endang lakukan? Suruh tambah lagi. Betul? Iya. Suruh persilakan dulu. Kalau misalnya suruh satu lagi, enak nih suaranya ya. Kira-kira Endang manggil teman-teman nggak? Saudaranya, keluarganya. Pas, kadiu, atau kesini nih ada artis itu begitu. Sampai kita merasa puas, bener. Bisa satu lagi sampai parah. Kan kalau pengamen biasa mah kadang-kadang baru reng aja udah dikasih pergi gitu. Kadang bisa 2, bisa 3. Kira-kira nih kita udah puas mendengarnya, kira-kira dikasihnya sama nggak dengan pengamen tadi? Tidak. Kira-kira pantas berapa dikasih? Lebih besar. Yang lain-lainnya ngasih juga nggak? Ngasih lah. Ngasih. Gitu. Oke. Nanti ini kesimpulannya apa? Maksudnya begini nih. Maksudnya sebentar ya. Kita ini kan kita nanti adakan forum tanya jawab ya kakak. Kita kan biasa dulu itu kita by phone. Sekarang mumpung ini kita lagi bikin channel juga ya, berbagi motivasi, berbagi inspirasi kita ini bahwa di dalam keluarga harus ada komunikasi yang agak intens gitu ya. Antara hubungan kakak dan adik begitu, saling berbagi inilah, mengingatkan, menasihati begitulah. Nanti ya kita juga mungkin banyak permasalahan yang kadang diri kita sendiri tidak bisa memecahkan. Nah nanti di part berikutnya kita akan forum tanya jawab ya, gitu.
Nanti ya ceritanya dilanjut lagi di part kedua, ketiga. Soalnya ini kalau dibikin ini bisa berjilid-jilid ini. Panjang. Perjalanan hidup ini panjang. Oke sahabat, kita lanjut lagi di channel berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya di heula gitu tuh panjang deui gitu mah. Ini panjang bisa. Urang kalau loba dan teu ieu teu karekam. Anu perhatikeun Putus. Iya.